wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sunarminingsih. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Wonomerto 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai pendidik kita adalah panutan dan kita adalah penyemangat. Mengutip dari pernyataan Bapak tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Di depan sebagai pendidik kita harus mampu memberikan contoh, harus mampu menjadi panutan. Di tengah kita harus mampu menggerakkan anak didik kita, menggerakkan semangat mereka. Dan di belakang kita harus mampu memberikan dukungan dan semangat kepada anak didik kita. Bapak dan Ibu guru hebat, nilai-nilai tersebut haruslah kita pegang teguh dan semaksimal mungkin kita terapkan pada anak didik kita. Bapak dan Ibu guru hebat, saya yakin kita memiliki tekad yang sama untuk memperjuangkan kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang mampu mencapai kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Perlu upaya yang keras untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah melalui pengajaran. Pengajaran dapat dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Berikut adalah salah satu bentuk pengajaran yang berlangsung di Satuan Pendidikan di SD Negeri Wonomerto 1, Kecamatan Wonosalam. Bersama-sama kita simak tayangan videonya. Cerita tentang Roro Jonggrang. Selain senang, apalagi yang kalian rasakan? Penasaran? Ingin membayangkan zaman dahulu? Iya. Apa yang menarik kalian? Kok bisa ya Roro Jonggrang bisa menjadi apa, Cang? Patung, menjadi candi. Nah, agar kalian lebih tahu lagi tentang kisah Roro Jonggrang. Tadi kan kalian sudah membaca. Bagaimana kalau kita belajarnya praktek langsung? Kita akan bermain peran, menceritakan, memainkan peran tentang kisah Roro Jonggrang. Siap anak-anak? Siap! Baiklah, sekarang silah membuat percakapan tentang Roro Jonggrang. Ya, kalian buat percakapan. Oh, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh iya, apa? Mbak Dila mau tanya apa? Bagaimana membuat percakapannya, Bu? Bagaimana membuat percakapannya, Bu? Pertanyaan bagus. Bagaimana membuat percakapannya, Bu? Bisa melihat dari buku, melihat dari teks tadi, kemudian kalian olah kalimatnya. Kita berdiskusi, kalian berdiskusi dengan kelompoknya, boleh. Atau kalau masih bingung, kalian boleh lihat dari sumber belajar yang lain. Mungkin dari laptop, dari tablet. Semua kelompok sudah memegang tablet, laptop? Sudah. Terhebat, itu bisa kalian manfaatkan. Siap? Siap? Siap. Jadi nanti ini Bandung Bondowoso mendatangi Mbak Nada. Kemudian Mbak Nada silakan menemui Bandung Bondowoso dan menanyakan keberadaan ayahnya. Siap Mbak Nada ya? Dan di situ nanti ekspresinya Mbak Nada seperti ini. Siap? Oke, silakan. Kasih Mak nama. Hai, Roro Jonggrang. Hah? Kenapa kamu ada di sini? Dan ayahku kemana? Apa kan ayahmu? Ayahmu telah gugur. Kalah melawanku. Tidak mungkin, kamu pasti bohong. Tangan untuk semuanya.
hebat, luar biasa. Sudah berani tampil ya dilihat teman-temannya. Apa yang kalian rasakan tadi anak-anak? Takut. Takut. Kenapa Mas Eza takut? Karena lupa. Lupa apanya? Lupa percakapannya. Iya, selain takut apalagi grogi ya. Ada yang ternyata teman-teman di sini, teman-teman kalian ini merasa takut, merasa grogi. Kenapa? Karena ini pengalaman pertama ya, tampil di depan seperti ini. Iya, pengalaman pertama, tidak masalah ya. Meskipun banyak kekurangan, yang penting ibu sudah bangga, ibu sudah bersyukur melihat kalian bisa berani tampil di depan. Tidak masalah, ada kekurangan, nanti kita perbaiki di lain waktu. Kita perbaiki lagi ya. Siap? Siap. Ingin menjadi lebih baik lagi? Ingin. Kalau nanti ada kesempatan bermain peran seperti ini, ingin berusaha tampil lebih baik lagi anak-anak? Oke, sip. Bapak dan Ibu guru hebat, telah kita saksikan cuplikan tayangan pelaksanaan proses pembelajaran di SD Negeri Wonomerto 1 dengan menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya ulas terkait dengan penerapan proses belajar mengajar di SD Negeri Wonomerto 1. Pemikiran yang pertama adalah tuntunan. Pada tayangan video pembelajaran tentang drama Kisah Roro Jonggrang yang dimainkan oleh siswa-siswi kelas 4 SD Wonomerto 1, terlihat bahwa ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan, mulai dari kesulitan dalam menyusun kalimat, kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasan, kesulitan dalam berdialog, dan kesulitan memainkan peran sesuai dengan watak tokoh yang dimainkan. Peran seorang guru di sini adalah menuntun, mengarahkan peserta didik agar mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam berbicara, bermain peran, mengemukakan gagasan, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan guru menyalahkan sekecil apapun yang telah dilakukan oleh peserta didik. Biarkan mereka mencapai tujuan dengan cara dan batas kemampuan masing-masing. Pemikiran yang kedua adalah kodrat alam. Bapak Ibu guru hebat, pendidikan sejatinya adalah menuntun. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Oleh karena itu, mendidik anak perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan di SDN Wonomerto 1 dengan memperhatikan kodrat alam dapat dilihat ketika mereka memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya dengan menggunakan bahasa Jawa yang merupakan bahasa sehari-hari mereka. Hidup di lingkungan pedesaan, khususnya di daerah pegunungan, membuat mereka belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka. Mereka belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk berbahasa Indonesia setiap harinya. Belum adanya tuntutan dan kebutuhan yang mengharuskan mereka berbahasa Indonesia sehari-hari. Untuk berkomunikasi, mereka cenderung menggunakan bahasa Jawa, bahasa yang mereka tirukan dari ayah dan ibunya. Tidak hanya dalam hal berbahasa, dalam hal lain salah satunya adalah bermain. Mereka di sekolah juga tidak bisa lepas dari tempat tinggal
dan pengaruh dari lingkungan sekitar mereka. Mereka sering bermain seperti perang-perangan dengan menggunakan peralatan seperti pistol, mainan yang terbuat dari bambu, dan peluru. Selain itu, sarana menuju ke sekolah pun mereka berjalan kaki. Tidak ada yang ke sekolah dengan mengayuh sepeda, karena kondisi wilayahnya sangat tidak memungkinkan bagi peserta didik untuk mengayuh sepeda, karena kondisi jalan yang cukup menanjak. Peran guru di sini adalah memperhatikan latar belakang lingkungan hidup peserta didik. Pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari lingkungan sekitarnya, serta keterampilan apa yang mereka kuasai yang merupakan hasil ataupun pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya harus diperhatikan. Hal ini penting diketahui oleh guru agar dalam membimbing anak didik dalam belajar, guru mampu memberikan pelayanan belajar yang melibatkan kemampuan dan pengalaman yang anak didik dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan dapat menciptakan proses belajar yang bermakna dan menghargai peserta didik akan dapat terwujud. Sama halnya dengan kodrat alam, maka kodrat zaman pun perlu untuk diperhatikan oleh pendidik. Kita perlu mendidik anak yang sesuai dengan zamannya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Anak didik kita saat ini adalah generasi digital natif. Segala aktivitas mereka sehari-hari tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi bukanlah hal yang baru bagi mereka, akan tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan teknologi seperti HP, tablet, dan jaringan internet. Melalui teknologi, akses memperoleh informasi pun sangatlah mudah didapat. Tren yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah inovasi, kecepatan, ketepatan, dan kemudahan. Peran guru di sini adalah memperhatikan tren perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat saat ini. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, maka saya sebagai seorang guru perlu melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tren perkembangan zaman. Salah satunya seperti memanfaatkan teknologi untuk sumber belajar, menerapkan strategi mengajar dengan memperhatikan tren yang sedang berlangsung saat ini, seperti proses pembelajaran secara daring, penggunaan aplikasi, game edukasi, dan sebagainya. Dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam proses pembelajaran di sekolah, ada beberapa tantangan yang saya temui. Yang pertama yaitu tantangan persiapan dan perencanaan yang matang untuk menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik. Dan tantangan yang kedua adalah masih terdapat beberapa peserta didik yang belum memiliki kepercayaan diri dalam belajar. Menyikapi dua tantangan tersebut, maka saya bersama Bapak dan Ibu guru di satu lembaga berdiskusi untuk mencari sebuah solusi. Adapun solusi yang saya temukan, yang pertama adalah menyiapkan perencanaan pembelajaran yang sejelas mungkin dan didesain semenarik mungkin, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan, dan tujuan dari pembelajaran. Solusi yang kedua adalah melakukan pendekatan kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Membangun kedekatan emosional yang baik antara guru dan peserta didik. Menciptakan rasa nyaman sehingga mereka
dapat merasakan rasa percaya diri. Tidak ada rasa ragu atau Bapak dan Ibu guru hebat, demikian ulasan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta relevansinya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan, khususnya di SD Negeri Wonomerto 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Semoga Bapak dan Ibu guru hebat tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Ke Lamongan beli soto babat, jangan lupa beli mengkudu. Wahai Bapak dan Ibu guru hebat, tetaplah semangat menimba ilmu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.